على هادين وعلى قلنا ودائل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Udah ada kitabnya semua? Udah. Jadi kitab Madarijus Su'ud ini adalah kitab syarah dari kitab apa namanya itu? Dadal Mi'raj di dalam kitab Parjanji yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ja'far Al-Parjanji. Jadi di sini adalah bahwa kitab Al-Parjanji itu berisi tentang kisah mulai dari Rasulullah SAW sebelum dilahirkan dan perjalanan kisah hidupnya Rasulullah SAW, yang dimana ya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Maulid Rasulullah SAW, ada di antara sekelompok kaum atau sekelompok golongan yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah hukumnya bid'ah. Bahkan ada juga yang mengatakan sesat. Ini berlandaskan dengan hadis dengan mengatakan bahwa ketika di zaman Rasulullah itu Rasulullah dan para sahabat tidak ada satupun yang memperingati hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam banyak hadis ataupun di dalam Al-Quran kita itu disuruh atau diperintahkan untuk merasa gembira dan merasa senang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bahkan di dalam hadis Nabi sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadisnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seorang pamannya yang bernama siapa? Pamannya Nabi? Siapa? Abu Thalib. Siapa lagi? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Pamannya ada berapa? Pamannya Nabi ada berapa? 3. Pamannya Nabi ada Abdul Muthalib, itu memiliki anak berapa? Karena kan di sini yang jurusan sejarah. Nu Abdul Muthalib anaknya ada berapa, Nu? Muthalib itu anaknya ada 10. Salah satunya adalah Abdullah mah anak terakhir. Pamannya yang dulunya itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan gembira, namun ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul balik memusuhi, itu siapa? Abu Lahab, atau yang dulunya namanya Abdus Samsi, kemudian karena kebodohannya memusuhi Rasulullah SAW, maka dikatakan sebagai Abu Lahab, bapaknya orang yang celaka, yang di dalam surat Al-Lahab tuh tabat yada, makanya dia disebut dengan Abu Lahab. Nah, di situ ya Abu Lahab ketika Rasulullah SAW dilahirkan, saking gembiranya ya sampai dia itu memerdekakan budaknya namanya siapa? Baca Maulid juga mau nyanyinya doang.
Budaknya namanya siapa? Budaknya Abu Lahab. Baik. Budaknya yang ketika Rasulullah dilahirkan, ya, Abu Lahab kemudian memerdekakan budaknya yang itu tuh, yang apa namanya, yang waktu itu budaknya itu sampai menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan itu Abu Lahab sangat gembira, ya, sangat gembira dan sampai memerdekakan budaknya. Karena apa namanya, karena perbuatan Abu Lahab ini itu kemudian ketika hari Senin, ya, dia yang apa namanya, yang ketika kan berarti kan Abu Lahab ini kan sudah masuk ke dalam neraka. Namun ketika hari Senin dia mendapatkan kompensasi, artinya mendapatkan keringanan siksaan di neraka. Itu akibat apa? Akibat bergembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang dikatakan sebagai orang kafir yang gembira dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mendapatkan apa? Mendapatkan keistimewaan seperti itu, apalagi sebagai orang yang beriman yang gembira ketika apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu ya tentang apa namanya, tentang Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita yang sebagai orang Islam yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah meyakini dan mengimani bahwasanya Maulidir Rasul memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak terpatuk tanggalnya berapa atau kapannya. Yang penting kita merasa gembira dan merasa senang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Mau bulan Maulud, mau bulan Dzulhijjah, mau bulan Rajab, mau bulan Ramadan, itu tidak ada masalah. Yang penting kita kita gembira, kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah, yang dimana kalau misalnya bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama, Allah tidak akan menciptakan makhluk di dunia ini. Laulaka ma khalaqal aflak. Jadi kata-kata di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menciptakan alam semesta ini bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita mulai kitab ini. Bismillah kelawan nyebut sapa ingsun, ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih kang cilik-cilik. Ar-Rahmani kang maha welas asih kang cilik-cilik, maksudnya ing dunia. Ar-Rahimi kang welas asih ing akhirat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kalau misalnya kita baca, ya, itu seperti kalimat yang tidak sempurna. Bismillahi, dengan menyebut, tidak ada fiilnya. Jadi ini fiilnya disembunyikan. Asalnya itu adalah abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan membaca bismillah atau dengan menyebut bismillah, namanya Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Artinya ada fiil yang dibuang. Bismillahi. Ya, jadi bismillah abtadi'u, saya memulai.
ketika kita memulai sebuah pekerjaan, ya sebuah kegiatan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan terlebih dahulu membaca bismillah agar terdapat apa? Agar di situ terkandung nilai barokah yang kita kerjakan, ya baik itu ngaji, baik itu pokoknya kegiatan baik apapun yang tidak dikerjakan dengan bismillah, maka akan terputus dari keberkahan. Maka ketika kita mau melakukan aktivitas, maka hendaknya dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Ar-Rahman di sini lafadznya Ar-Rahman, ya lafadz Ar-Rahman di sini dalam artian tafsir atau dalam artian penjelasan para ulama, Ar-Rahman di sini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk, baik itu dia itu beriman, baik itu dia itu soleh, baik dia itu ahli ibadah ataupun orang kafir ataupun orang yang melakukan maksiat, semua Allah berikan nikmat ya yang ada di dunia. Jadi walaupun tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah ataupun banyak melakukan maksiat, tetap Allah berikan nikmat. Kalau misalnya Allah itu tidak memiliki sifat Rahman, maka tentunya dunia ini ya isinya adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, maka setiap apapun itu keadaan makhluknya Allah berikan nikmat ya, mau beriman, mau kafir, mau ahli ibadah ataupun ahli maksiat, semua Allah berikan nikmat. Kalau Ar-Rahim ini hanya khusus nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti ketika masuk ke dalam surga. Abtadi'u memulai sapa ingsun. Abtadi'u memulai sapa ingsun al-imla'a. Al-imla'a ing tulisan. Al-imla'a ing tulisan. Bi ismiddati kelawan asmanedat. Bismidati kelawan asmanedat al-aliyati kang maha luhur. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al-imla'a ing tulisan biismiddati kelawan asmanedat al-aliyati kang maha luhur. Mustadirron hale wong kang akeh. Mustadirron hale wong kang amri akeh. Hale wong kang amri akeh. Faidol barokati ing lobere berkah. Faidol barokati ing lobere piro-piro berkah. Alama ingatase barang. Alama ingatase barang anala kang wis maringi sapa dat hu ing ma. Alama ingatase barang anala kang wis maringi sapa dat hu ing ma. Wa aulahu lan paringi dat hu ing ma. Wa aulahu lan paringi sapa dat ing ma. Jadi yang pertama di dalam memulai kitab ini, musannif pengarang kitab ini ya, abtadiul imla abismiddatil aliyah mustadirong faidul barakati alama ana lahu wa aula. Saya memulai tulisan atau syairan ini, kata musannifnya, biismiddati dengan menyebut nama dat al-aliyati yang mempunyai sifat keluhuran, yang mempunyai sifat ketinggian. Mustadirron faidul barakati, supaya saya ya, supaya orang-orang
yang membaca atau menyanyikan atau menulis ini faidul barokati, dilimpahi berkah, alama ana lahu wa aula, ya, dari apa-apa yang telah Allah berkahkan, telah Allah anugerahkan dari rizki atau anugerah yang Allah berikan. Ya, jadi bismidatil aliyah. Yang pertama adalah dengan membaca, dengan menyebut nama zat yang maha tinggi. Wa usani lan kang kaping pindho, wa usani lan kaping pindho, bihamdin kelawan pujian, bihamdin kelawan pujian, mawariduhu kang utawi lumaku, mawariduhu kang utawi lumaku, saigotun kang enak, saigotun kang gampang, saigotun kang gampang, hani atun kang enak, hani atun kang enak, mumtatian hale numpaki, mumtakian hale numpaki, minasyukri saking kendaraan syukur, minasyukri saking kendaraan syukur, al jamili kang bagus, minasyukri saking kendaraan syukur, al jamili kang bagus, matoyahu ing, matoyahu ing matoyahu ing kendaraan. Maksudnya di sini adalah kalau dalam sarahnya itu bimakna bairun, yaitu dengan makna onta. Artinya yang kedua di dalam memulai, artinya ketika kan sama ya, artinya seperti orang yang orang yang berpidato, yang pertama pasti bismillah, membaca mengucapkan atau menyebut nama Allah, bismidatil aliyah, mustadirong faidul barokati, artinya membaca bismillah itu untuk mendapatkan keanugerahan berkah yang melimpah. Kemudian yang kedua adalah wa usanni bihamdin mawariduhu saigotun haniyah. Yang kedua adalah dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian mumtadian sebagai kendaraannya sebagai kendaraan syukur kita kepada Allah, ya, untuk untuk mendapatkan keberkahan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa usolli lan nguluk sholawat sopo ingsun, wa usolli lan muluk sholawat sopo ingsun, wa usallimu lan uluk salam sopo ingsun, alan nuri ing atase cahaya, alan nuri ing atase cahaya, al mausufi kang den sipati, al mausufi kang den sipati bitaqaddumi kelawan sifat dahulu, bitaqaddumi kelawan sifat dahulu, wal awaliyat lan kang awal, al muntakilu kang berpindah,
minal gurori saking piro-piro dahi, minal gurori saking piro-piro dahi, wal jibahi al karimati kang mulia, wal jibahi lan piro-piro dahi, wal jibahi lan piro-piro dahi. Wa astamlihu lan wa astamliku lan amreh memuji ingsun, wa astamlihu lan amreh memuji ingsun Allah Ta'ala ridwanan ing ridho, bihissotil itroti kelawan mengkisahkan, bihissol apa ya itu ya khusu kang mengkisahkan al itrota ing kang suci atau hiroti ya suci, an-nabawiyati kang bangsa nabi, an-nabawiyati kang bangsa nabi. Ya, jadi wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumil awwaliyah. Yang kedua di dalam apa namanya, di dalam memulai dari menulis kitab ini, musonefnya atau pengarangnya ya, dengan memuji Allah, mawariduhu yang dimana semua berjalan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah atau yang telah ditentukan oleh Allah. Mawariduhu saigotan haniyah, yaitu dengan mudah dan dengan gampang, yaitu dengan memakai kendaraannya apa, yaitu kendaraannya dengan bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah kendaraannya wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumil awaliyah. Jadi kita meyakini dan mempercayai bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana nur atau cahayanya Nabi ini ya diciptakan sebelum semua alam semesta ini diciptakan, bahkan sebelum Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan menurut kitab Berjanji di sini ya, ataupun kitab-kitab kisah Rasul yang semuanya menjelaskan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad ya. Wa usolli wa usallimu ala nuril al mausufi bit taqaddumil awaliyah. Ini mana nur ini sifatnya taqaddum, tapi bukan qadim seperti Allah ya. Jadi bukan qadim sifat seperti Allah, hanya saja makhluk yang dahulu diciptakan, baru kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, yang dimana dari nur Muhammad ini kemudian diciptakanlah mulai dari langit, bumi, surga, neraka, kemudian para nabi dan malaikat dan semuanya. Itu adalah semua diciptakan dari nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana nur di sini al-muntakilu fil guroril karimati, yang berpindah dari satu dahi yang mulia ke dahi-dahi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam keturunannya, kemudian siapa lagi? Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian pindah ke Abdul Muthalib, kemudian pindah ke Said Abdullah, baru kemudian berpindah ke rahimnya Siti Aminah radhiyallahu anhum.
Jadi semuanya itu berpindah dari dahi satu yang mulia. Jadi Rasulullah itu adalah keturunan yang mulia, yang dimana kakek atau nenek moyangnya semuanya bernasabkan mulia. Nggak ada yang bermaksiat ataupun nggak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Atau misalnya nenek moyangnya dahulu pezina atau nenek moyangnya dahulu adalah pencuri dan sebagainya. Jadi semua nasabnya Rasulullah mulai dari kakeknya, dari bapaknya, kakeknya, dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam itu semuanya bernasabkan mulia. Hanya saja nanti nasabnya yang dibilang soheh itu hanya sampai Adnan. Ya, nasabnya Rasulullah yang mulai dari hanya memiliki derajat yang soheh yang dibenarkan oleh para ulama itu hanya sampai Adnan. Sedangkan Adnan sampai Ibrahim itu masih diperselisihkan. Kemudian Ibrahim sampai Adam alaihissalam itu masih bahkan tidak ada keterangan di dalam di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi. Hanya saja keterangan-keterangan itu adanya di ahli kitab, baik itu di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama. Wa ya umulan menyebar opo sholawat dan salam as-sahabata ing sahabat wal atba'a lan piro-piro wong kang mengikuti sahabat waman lan wong walahu kang mengikuti ajarannya Nabi. Wa ya umulan menyebar opo usolli wa usallim as-sahabata ing sahabat wal atba'alan piro-piro wong kang mengikuti sahabat waman lan wong walahu kang tetep mengikuti ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa astajdihu lan jaluk sopo ingsun hidayatan ing hidayah wa astajdidu lan jaluk sopo ingsun hidayatan ing hidayah disuluki supaya bisa menempuh ingsun sopo ingsun as-subula disuluki as-sabili ing dalan al-wadihati kang jelas al-jalihi kang terang wahibdon lan ngeraksa minal gawayati saking piro-piro tujuan bihittoti ing dalam piro-piro langkah al-khutoi kang salah wa khutoulan keliru wa ansarolan beber sopo ingsun
Wa ansara lan beber sapa ingsun min kisoti saking kisah al mauludi kelahiran min kisoti saking kisah al maulidi kelahiran al nabawi kelahiran Nabi burudan itu kayak apa namanya itu beber lawan kayak yang ini namanya apa tuh yang kalau burudan itu selendang ya, selendang atau apa namanya tuh sorban, burudan. Hisanan burudan, hisanan kang bagus. Abqariyatan kang banget baguse. Abqariyatan kang banget baguse. Nadiman menyusun ingsun ha ing kisatul maulud minan nasabi saking kemuliaan nasab, minan nasabi saking kemuliaan nasab asyarifi kang mulia, ikdan ing mengikat, ikdan mengikat atau apa ya namanya itu ya, kayak orang kalau misalnya lagi zikir itu dengan apa namanya, dengan memakai tasbih ya, terbalik itu namanya dibolak-balik ya. Ikdan tahalli ya, tahalli supaya ikdan mengikat atau memutar, tahalli kang menghiasi al musami'i wong kang al musami sopo al musami'i wong kang maesi bihula kelawan perhiasan, bihula kelawan perhiasan. Wa astainu lan jaluk pitulung sapa ingsun bihaulillahi kelawan kekuatan Allah, wa quwwatihi lan kekuatan Allah al qawiyati kang kuat. Fa innahu mangkas temene kelakuan iku la haula ora ana kekuatan iku maujud, laikula haula ora ana daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan Allah, illa billahi angin kelawan Allah ya. Jadi apa namanya, di dalam ini namanya muqaddimah. Yang namanya muqaddimah itu ya biasa ya, namanya yang pertama adalah membaca bismillah, kemudian membaca hamdalah, setelah membaca hamdalah membaca sholawat, baik itu kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Abtadiul imla abismidatil aliyah mustadirong faidul barakati alama ana lahu wa aula wa usanni bihamdi mawariduhu sa'igotan haniyah mumtadi'a minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumil awaliya al muntakilu al bil guroril karimati wal
jiwa. Jadi kalau misalnya kita membaca berjanji, kita tahu artinya bahwasanya saya memulai nyanyian ini atau saya memulai bacaan ini dengan menyebut nama zat yang bersifat apa? Yang bersifat tinggi. Mustadiron, supaya kita itu semua mendapatkan keberkahan atas apa-apa yang telah Allah anugerahkan atau yang telah Allah berikan rezekinya kepada kita. Kemudian setelah itu wausanni bihamdi mawaridu saigotan haniyah, bahwasanya yang kedua adalah dengan memuji Allah, ya, memuji Allah mawaridu saigotun haniyah, yang merupakan setiap yang berjalan di atas semua itu dengan gampang dan juga dengan enak, ya. Kemudian mumtatian minasyukril jamili matoya, yang semuanya itu berkendaraan atau apa namanya itu, yang ya kalau misalnya kita itu hidup dalam dunia ini, maka kendaraannya itu adalah dengan bersyukur, ya. Mumtatian minasyukri, yaitu dengan kendaraan syukur, al jamili matoya, yang indah dan juga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya usalli, jadi kendaraannya itu berupa besar, yaitu kendaraannya apa? Yaitu berupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumil awaliyah. Kemudian wa astamlikullaha taala ridwanan. Kemudian si musannifnya ini kemudian mengatakan, dan saya memuji dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ridwanan ridwanan bikisol fitrotat tahiratuna, nabi yang akan menceritakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan atau kesucian, yang kemudian wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mawala, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada sahabat, kepada tabi'in, kemudian kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa astajdihi, dan saya meminta, kata musnadnya, hidayah li suluki sabiril wadihatil jaliyah, ya. Saya meminta kepada Allah supaya Allah itu memberikan hidayah untuk melewati jalan, maksudnya jalan kehidupan ini, dalam menumpuk kehidupan di dunia ini, hidayatan lisulukis subulil wadihati, yang jelas, al jaliyah, yang terang. Supaya apa? Supaya kita itu tidak tersesat. Wahibdon minal gawayati hitotil hutoi wa huto, supaya kita itu tidak mengalami yang namanya kesesatan atau ketersesatan, supaya kita itu tetap berjalan di atas rel yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian wa ansara min hisatil mauludi, dan kemudian si musannifnya mengatakan, dan saya membeber, lagi menghidangkan, namanya apa? Ya, membeberkan, bahasa Indonesia membeberkan tuh. Membeberkan, menggelar, ya. Wa unsuri min hisatin, saya menggelar min hisatil mauludin nabawiyah burudan, yaitu dengan kain yang indah atau dengan selendang yang indah, hisanan Korea, yang dimana nanti di sini ceritanya atau kisahnya adalah nadiman minan nasabi saribi, yang diatur atau yang disusun minan nasabi, dari kemuliaan nasab yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ikdan, yaitu berupa ikatan-ikatan yang berbolak-balik, ya, berbolak-balik, tahallil musami bikula, yang yang dihiasi bagi orang yang mendengarkannya atau juga orang yang menghiasinya. Jadi orang-orang kalau misalnya orang itu cinta atau orang itu sayang atau orang itu ya gembira dengan yang dicintainya, dia itu akan selalu dan selalu menyebutnya. Orang yang cinta kepada yang dicintai itu, dia itu akan selalu akan selalu menyebutkan
namanya. Nah, begitu juga ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa astainu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyah. Kemudian musannif juga mengatakan dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan segala kekuatan. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa melakukan aktivitas ibadah ataupun aktivitas yang lainnya, itu semua murni adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa kita itu orang yang ahli ibadah atau orang yang telah rajin untuk ibadah, mentang-mentang banyak sholatnya, mentang-mentang banyak tahajudnya, banyak puasanya, kemudian kemudian merasa paling soleh, merasa paling benar. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua murni berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa benar dan juga jangan pernah merasa besar, ya, bahkan sampai merendahkan orang lain. Karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita laksanakan, semua yang kita perbuat, itu semua murni berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirillah, mugi-mugi mengharumkan, mugi-mugi ngarumaken. Allahumma ya Allah, qabrahu ing kuburane Nabi, qabrahu ing kuburane Nabi al-karimi kang mulia, al-karimi kang mulia, bi arfin kelawan ambu, bi arfin kelawan ambu, sadi apa iki? Sadiin kang banget kang, maksudnya baunya itu baunya ya enak tuh. Orang kalau minyak wangi kalau baunya enak tuh bukan nyengatnya tapi enak. Min sholatin saking sholawat, wa taslimin lan salam. Kemudian bagaimana biasa kita menyebut di dalam marhaban ataupun di dalam berjanji, atirillah humma qabrahul karim bi arbin sadidin min sholatin wa taslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharumkan kuburannya Nabi yang mulia bi arbin dengan dengan keharuman sadidin yang bukan bau yang menyengat tapi bau yang enak, yang kalau misalnya kita itu menciumnya kita merasanya merasa ya tenang, merasa gimana gitu ya. Jadi bau atau minyak wangi yang segar yang enak. Min sholatin, yaitu dengan sholawat dan juga dengan salam. Itu adalah tentang muqaddimah dari kitab Madarijus. Kalau misalnya kita baca dari sini ke sini sama intinya ini kan di dalam tengahnya ya, di dalam tengahnya itu kan hanya dijelaskan tentang bagaimana bacaannya, bagaimana kita awal kalimatnya. Jadi sama aja. Jadi kita baca matanya saja ya. Jadi sama aja. Jadi yang misalnya di tengah nanti atlubu, kemudian kalimatnya dari mana. Jadi tetap ya kita baca yang pinggirnya, nanti kita kita baca yang tengah-tengahnya. Ya, jadi ketika kita membaca berjanji atau kita debaan, kita itu tidak hanya sekedar baca nyanyi-nyanyi, tapi kita juga bisa merenungi atau merasakan
atau merenungkan artinya. Ya, kita baca misalnya abtadiul imla abismidatil aliyah. Kalau misalnya kita nggak tahu kan ya baca juga. Kemudian kalau misalnya kita nyanyi misalnya kayak di dalam Makhlul Qiyam apa? Makhlul kan bacanya apa? Ya Nabi. Pertamanya apa pertamanya? Ya kalau misalnya kita tidak tahu artinya atau tidak memahami isinya, itu kan kita hanya sekedar nyanyi-nyanyi tidak paham apa yang dimaksud dengan yang dibacanya. Tapi lebih mending sih daripada yang tidak melakukan ini, mau tidak tahu, tidak paham isinya, tidak mau juga melakukannya. Ya, jadi yang namanya berjanji ya itu adalah kitab yang isinya adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah isinya ceritanya kehidupan Nabi, bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan apa, tapi isinya adalah sebuah cerita. Hanya saja penulisannya itu berupa syair yang berbentuk sastra. Jadi sama seperti kitab sejarah. Ya, sejarah yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji. Ya, Syekh Al-Barjanji yang dimana isinya menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari nasabnya, mulai dari diciptakannya Nur Muhammad, kemudian juga nasabnya dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, mulai perjuangannya. Jadi di dalam cerita ini, di dalam kitab ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian ketika kita membaca Al-Barjanji, ya, kita membaca Al-Barjanji, di sana ada sesuatu yang kalau misalnya kita lakukan kita akan mendapatkan pahala atau tidak? Itu yang menjadi yang masih diperdebatkan atau yang masih didiskusikan oleh para ulama. Misal kita membaca, ini kan membaca kitab sejarah nih, ya sama seperti kitab sejarah yang lainnya. Kita kan menganggapnya bahwasanya ketika kita membaca kitab sejarah ini itu kalau misalnya marhabanan niatnya apa? Marhabanan niatnya apa? Apa niatnya nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul, ya, atau ingin apa? Marhabanan itu kan kita membaca kitab sejarah. Tapi isinya membaca sholawat Nabi alaihi wasallam. Jadi bukan karena membaca kitab sejarahnya, tapi membaca sholawatnya. Kemudian bergembira atas diputusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena membaca kitab berjanjinya, bukan ya, tapi membaca sholawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kalau misalnya kita itu tidak tahu bentuk, ya, kita tahu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana mungkin kita itu bisa mengikuti Rasul. Orang kalau misalnya tidak tahu yang diikuti, apa yang diikuti? Kita tujuannya untuk bermaulid kepada Nabi itu adalah supaya kita itu kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan Rasul dan supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita itu minimal kita itu bisa mengikuti apa yang telah direncanakan. Supaya kita itu bisa mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat, selawat dan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi itu hanya bagi orang-orang atau hanya bagi umat yang akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalau misalnya kita itu sering membaca sholawat di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita itu ada kayak sifat pengenal yang akan kenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya siapa? Itu orang yang sering sholawat. Itu ada tanda pengenalnya bahwa Al-Jibin ini termasuk dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena kita membaca kisahnya Nabi, yang bukan, tapi karena kita membaca sholawatnya Nabi dan juga membaca kisah perjalanan Nabi supaya kita itu bisa mengikuti
hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kan berdoa untuk mengikuti semua apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang menanyakan soal ini? Perbedaan antara berjanji bebas sama burda itu apa? Sama aja. Bedanya hanya pengarangnya saja. Sama semuanya kitabnya berisi tentang sastra. Yang sastra apa namanya? Yang sama-sama menjelaskan atau isinya adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tetap sama, tentang kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berjanji pengarangnya siapa? Syekh Al-Barzazi. Berjanji sudah sama pengarangnya? Syekh Al-Barzazi. Kalau Deba namanya? Kalau Deba namanya siapa? Syekh Deba. Siapa? Syekh Al-Gibai. Kan banyak kan? Iya. Kitab-kitab Maulid itu banyak. Ada berjanji, ada Deba, ada Duror, ada apa lagi? Burda. Ada Burda, apa lagi? Apa? Diyaul Lami. Pokoknya banyak lah. Jadi ya itu adalah semuanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nabi. sejarah Rasulullah SAW. Namun berbentuk apa? Syair. Supaya apa? Supaya orang yang membacanya itu apa? Orang tenang. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya membaca sejarah, sejarahnya juga bukit kan lama-lama bohong. Makanya dibentuk bekas. Nyanyi. Karena kalau nyanyi kan semangat kan? Ya, nyanyi semangat. Supaya semangat membaca kisahnya Nabi, maka dibuatlah kitab yang sastra yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada bedanya antara yang Nabi. Apalagi dari orang atau Buddha dan sebagainya semua sama kisah tentang yang tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.